Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Sekarang tempat masuknya lam al-ibtida, lam ibtida yang kita bahas sebelumnya. Iya, sekarang rinciannya. Kan sebelumnya kan kalau ada lamul ibtida pasti dibaca apa? Inna. Sekarang ini di mana masuknya itu lam? Di mana masuknya itu lam al-ibtida? Ah, ini bagus juga. Yang jelas kalau ada lam pasti dibaca inna. Sekarang pembahasannya di mana ada itu lam? Kapan dia masuk dalam kalimat? Kalau ada inna. Kata beliau wa tadkhulu lamul ibtida, dan masuk lamul ibtida. Dinamakan juga di bawah catatan 512. Dinamakan juga dengan lam ibtida. Dinamakan dengan lam ibtida karena kebanyakannya dia masuk pada mubtada. Itulah sisi penamaannya. Dia dinamakan dengan lam ibtida karena kebanyakannya masuk pada apa? Mubtada. Sering sekali dia ini masuk pada mubtada. Makanya langsung dinamakan lamul ibtida. Wa tadkhulu lamul ibtida, dan masuk lam al ibtida ba'da inna, setelah inna al-maksura yang dikasrah faqat saja. Ini pernyataan penting. Jadi lamul ibtida itu masuk setelah inna yang dibaca kasrah hamzanya saja. Tidak pernah masuk pada anna, ka'anna, lakinna. Padahal seharusnya kan bisa masuk. Aduh paham? Karena kan dia masuk pada mubtada. Seharusnya semua teman-temannya inna bisa kemasukan siapa? Bisa kemasukan siapa? Lam, kan begitu pada dasarnya. Karena inna dan teman-temannya ini masuk pada mubtada. Tapi ternyata ini lam tidak pernah masuk di tempat lain. Dia itu masuk hanya berpasangan dengan siapa? Inna. Kalau tidak ada inna dan teman-temannya ya di mubtada. Di mubtada. Tapi dari teman-temannya inna, dia hanya berpasangan dengan siapa? Inna. Tidak pernah pasangannya orang lain. Anda bisa paham ini? Iya. Jadi dia hanya masuk pada setelah inna ini kasroh saja. Itu pun ala arba'ati asya. Masuk pada 4 perkara. Jadi memang kalau ada inna, berarti itu lam ada. Biasa begitu. Walaupun tidak wajib. Tidak wajib ada inna ada lam. Tidak wajib. Tapi kalau ada lam pasti ada siapa? Kalau ada lam pasti ada inna. Dipastikan. Kalau ada lam pasti ada inna. Itu dipastikan itu. Iya. Di mana tempat masuknya? 4 perkara. 4 tempat. Pertama, ala khobariha. Dia biasa masuk pada khobarnya. Dia biasa masuk pada khobarnya. Bisyarti dengan syarat. Kaunihi keberadaan khobarnya. Hi kembali ke khobarnya. Keberadaan khobarnya. Mu'akharon. Diakhirkan. Khobarnya itu diakhirkan. Itu susunan asal. Khobarnya itu diakhirkan. Musbatan. Dan dia kalimatnya penetapan. Lihat catatan 513. Yaitu tidak diawali oleh penafian. Itu syaratnya. Masuk pada khobar. Khobarnya diakhirkan darinya berarti inna isim khobar. Terus dia adalah penetapan, bukan penafian. Bentuk kalimatnya adalah bukan penafian. Bentuk kalimatnya adalah penetapan. Bukan penafian. Nah contoh, inna rabbaka lasari'ul iqabi. Lihat. Inna rabbaka. Rabba apa irobnya? Isim inna. Sari'u. Khobar siapa? Khobarnya inna. Iya kan? Diakhirkan darinya? Diakhirkan. Kan begitu? Sekarang kalimatnya musbat atau manfi? Penetapan atau penafian? Musbat. Kan ini penetapan. Sungguh Rabbmu lasari'. Betul-betul cepat siksaannya. Paham kan? Berarti terpenuhi syarat. Ini terpenuhi syarat. Masuk pada khobarnya. Wa innahu laghafurun rahim. Sama. Terpenuhi syarat. Masuk pada khobar. Laghafurun.
masuk pada khobar. Dan ini khobarnya adalah diakhirkan musbat. Diakhirkan musbat. Ini tempat pertama. Tempat kedua, wa ala ismiha. Dan atas isimnya. Masuk juga pada isimnya. Masuk juga pada isimnya. Bisyar dengan syarat. Dengan syarat. Ayyata akhar anil khobar. Dia diakhirkan dari khobar. Berarti susunannya sekarang apa? Inna, baru khobar, baru isimnya. Dan antum hubungkan pembahasan kemarin. Kalau khobar dikedepankan dari isimnya, ini pasti dorob atau jar majrur. Karena khobarnya inna tidak boleh di depan. Tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali siapa? Jar majrur atau apa? Dorob. Masih ingat itu kemarin? Dia masuk pada isimnya kalau begitu. Contoh. Nah, inna fi dzalika la'ibratan. Iya kan? Fi dzalika jar majrur yang dikedepankan khobarnya siapa? Khobarnya inna, la'ibratan apa? Isimnya inna. Sekarang lamul ibtida masuk pada siapa sekarang? Masuk pada isimnya. Jadi ini tempat kedua. Sama-sama berarti. Khobar masuk lam dengan syarat diakhirkan. Isim masuk lam dengan syarat diakhirkan. Berarti tidak boleh bergandengan dengan inna. Tempat ketiga. Wa ala dhamiril fasl. Ini dia. Dia juga bisa masuk kepada dhamir fasl. Dhamir pemisah antara inna, antara isim inna dengan khobarnya inna. Masuk pada dhamir fasl. Lihat dulu keterangan di bawah. 514. Dhamir fasl, dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Dhamir fasl itu dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khobar sebagai huruf. Ternyata itu dhamir fasl itu huruf, bukan dhamir. Dia huruf. Dan tidak memiliki kedudukan dalam kalimat, itu dia. Jadi dia itu sebagai huruf dan secara i'rab sebenarnya tambahan. Menurut ahli tafsir dia adalah huruf yang memberikan faedah al-ikhtisas, pengkhususan, bukan tambahan biasa. Bukan tambahan biasa, tapi itu adalah memberikan faedah apa? Pengkhususan. Nanti kalau ada dhamir fasl memisahkan antara mubtada dan khobar di pembahasan inna antara isim inna dan khobarnya, maka pasti maknanya pengkhususan. Iya. Lihat di antum nggak usah jauh-jauh di awal halaman pertama di surah Al-Baqarah. Memisahkan antara mubtada khobar. Ayat terakhir di penutupnya, wa ulaika humul muflihun. Ulaika apa i'rabnya? Mubtada. Terus hum kalau orang masih belajar matan jurumiyah atau mibtada dia akan i'rab mubtada kedua. Al muflihun adalah khobar mubtada kedua. Mana khobarnya ulaika? Humul muflihun. Jumlah ismiyah. Tapi orang kalau sudah belajar mutamimah sudah tinggi, maka hum dhamir fasl, huruf. Jadi ulaika mubtada. Al-muflihun khobar ulaika. Hum di tengah apa? Dhamir fasl. Dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Faedahnya apa? Kan begitu, pengkhususan. Jadi nanti itu kita jadinya terjemahannya ulaika humul muflihun, hanya mereka itulah yang beruntung. Pengkhususan, tidak ada yang beruntung kecuali mereka itu. Dan nanti maknanya itu jelas ya? Ini dhamir fasl. Dia memisahkan antara mubtada dan khobar. Nah, karena inna ini masuk juga pada mubtada dan khobar, dia juga masuk pada isim inna, antara isim inna dan khobar inna. Dan biasanya kalau dia terletak antara isim inna dan khobarnya, masuk lamul ibtida. Di dia. Tidak masuk pada isim inna, tidak masuk pada khobar inna, tapi masuk pada apa? Masuk pada apa? Dhamir fasl. Lihat contohnya. Nah, contoh. Inna hadza lahuwal qasasul haqq.
Perhatikan itu pembahasannya. Inna temannya anna. Hada isim inna. La huwa lam lamul ibtida, kan begitu. Huwa domir fasl. Al-qasasu khobar inna. Al-haqqu na'at. Kan begitu nanti jadinya i'rabnya. Dipahamkan? Iya. Ini juga nanti menjadi tanda kalau ada domir kemasukan lam, itu domir fasl. Untuk paham sekarang pembahasan, kalau ada domir kemasukan lam seperti ini, maka itu domir fasl. Itu adalah domir fasl. Ini semua pelajaran yang antum akan hubungkan nanti dibaca kitab. Dibaca kitab. Dan nanti antum kalau membaca tafsir, antum akan dapat nanti usul tafsir. Usul tafsir. Iya, nanti antum akan dapat insyaallah. Fungsinya, kalau di sini ini hanya pembahasan dari sisi i'rab. Adapun fungsi itu nanti di pembahasan dalalatul alfat, kandungan lafaz. Ketika kita mempelajari kandungan lafaz dalam kalimat, dan tentunya itu bukan di nahwu sharaf, itu di ilmu alat yang lain. Di ilmu alat yang lain. Jadi ini tempat ketiga, tempat keempat yang kemasukan lamul ibtida wa ala ma'mulil khabar. Dan juga dia bisa masuk kepada ma'mul khobar. Tidak perlu diterangkan lebih jauh berarti ma'mul khobar, karena antum sudah saya jelaskan ma'mul khobar itu apa. Ma'mul khobar itu maksudnya apa? Yang diamili oleh khobar. Khobarnya beramal. Khobarnya beramal. Lamul ibtidak masuk padanya. Lamul ibtidak masuk padanya. Contoh. Sebentar, bisar dengan syarat taqdimihi alal khobar. Ma'mulnya itu dikedepankan atas khobar. Ingat, boleh nggak ma'mulnya khobar dikedepankan atas khobar di bab inna? Boleh di bab inna? Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan di babnya siapa? Di babnya huruf yang beramal amalan laisa, kan itu yang tidak boleh. Kalau di sini tidak apa-apa. Dipahami kan? Di ma'mul khobarnya boleh kemasukan lamul ibtida. Contoh dulu. Nah, inna zaidan la amron doribun. Coba kita i'rab satu-satu. Inna siapa? Temannya anna. Zaidan isim anna. La amron lamul ibtida amron. Ma'mul khobar, maf'ulun bihi-nya khobar. Doribun, khobarnya siapa? Khobarnya inna. Jadi la amron itu ma'mul khobar. Dari sini juga saya bisa katakan sama antum sekarang, ada kata kemasukan lamul ibtida, itu ma'mul khobar. Itu juga ma'mul khobar. Hanya 4 tempat ini. Kalau bukan khobar, maka pada isimnya. Kalau bukan pada khobar dan isimnya, maka pada domir fasal. Kalau itu domir. Kalau bukan domir, bukan khobar, bukan juga isimnya, maka pasti itu siapa? Ma'mul khobar. Karena ini sudah diteliti. Sudah diteliti. Ada 4 tempat kemasukan lamul ibtida. Khobar, isimnya, domir fasal, ma'mul khobar. Ini 4 tempat. Iya. Selesai 4 tempat ini. Ada pertanyaan? Tempat kemasukan lamul ibtida. Pada isimnya inna, pada khobarnya inna, pada domir fasal, pada ma'mul khobar. 4. Ma'mul khobar, yaitu khobarnya itu beramal amalan fi'il. Ma'mul artinya diamili oleh khobar. Amilnya adalah khobarnya. Misalnya saya bilang ini di contoh. Amron doribun. Doribun beramal amalan fi'il. Paham kan? Berarti dia amil. Berarti dia adalah siapa? Amil. La amron apanya? Ma'mul. Apa artinya ma'mul? Yang diamili oleh amil itu. Paham ini? Yang diamili oleh amil. Kan amil itu beramal. Beramal pada siapa? Pada ma'mulnya, yang diamalinya. Siapa sekarang di sini? Ma'mul. Amron. Paham kan? Amron adalah namanya ma'mul. Dorib namanya apa?
amil di samping dia sebagai khobar. Di mana masuk lam sekarang? Ma'mulnya tidak masuk pada isim, tidak masuk pada khobar, tidak masuk pada dhamir fasal, tapi masuk pada ma'mul khobar. Ada lagi? Li. Huruf jar li. Saya enggak dengar. Dibaca la. Terus inna, saudara, inna. Tahu ji? Inna. Dengan adanya inna itu antum langsung tahu itu lamul ibtida. Paham maksudnya? Ini pembahasannya. Di mana itu lamul ibtida? Kan begitu. Di mana lamul ibtida? Di inna, isim inna, khobar inna, dhamir fasal. Inna. Apa itu? Iya, kalau tidak ada inna. Tetap makna taukid. Iya. Tetap. Itu kan masalah fungsi toh. Dia kan tambahan untuk menguatkan. Sudah? Sudah ini? Jelas ini? Jelas. Satu pembahasan lagi. Baru kita sudah dulu untuk hari ini. Ini karena ini sederhana, mudah. Iya, tidak sulit lagi. Yang ini, hukum inna dan saudara-saudaranya jika bersambung dengan ma. Ini yang ada dalam baca kitab Gundul. Hukum inna dan saudara-saudaranya jika bersambung dengan siapa? Ma. Jadi ini semua. Jadinya inna sambung dengan ma. Inna ma. Anna. Ka'anna. Laita. La'alla. Paham ini? Lakinna. Pokoknya inna dan teman-temannya bisa bersambung dengan ma. Apa hukumnya kalau bersambung dengan ma? Ini yang mau dikasih tahu antum. Sederhana sekali ini, mudah. Kata beliau, watattasilu ma az-zaidah, dan bersambung dengan ma tambahan. Jadi ma di sini zaidah tambahan. Bersambung dengan ma tambahan. Bihadihil ahrufi, dengan huruf-huruf ini, itu inna dan saudari-saudarinya. Faya betulu amaluha, maka batal amalannya. Ini yang saya kasih tahu antum dibaca kitab. Jadi kalau ada ma bersambung dengan inna dan saudari-saudarinya, batal amalannya. Ke bawah, baca dulu catatan 515. Ketika batal amalan inna, maka kembali kepada i'rab asal, yaitu mubtada dan khobar. Bukan isim inna dan khobarnya, juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Jadi tadinya kan inna dan saudari-saudarinya masuk di mana? Masuk di mubtada khobar. Berarti mubtada khobar isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Isim. Ketika ada inna kemasukan ma, sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Tidak ada masalah. Tadinya tanpa ma, tidak boleh masuk pada fi'il. Hanya masuk pada apa? Isim. Kalau ada ma, bisa. Ini keunggulannya. Batal amalannya, yaitu kembali antum i'rab mubtada khobar, dan sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Dan sudah bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis. Lihat. Nah contoh. Innamallahu ilahun wahidun. Seandainya tidak ada ma pada selain Quran, antum bisa baca apa? Innallaha ilahun
wahidun. Tapi ini ada ma, batal amalannya. Allahu inna, batal amalannya. Ma, zaidat bahan. Allahu mubtada, ilahun khobar. Iya. Kul innama yuha. Lihat itu. Kul, setelah kul berarti dibaca inna ya. Kul innama. Ada ma, yuha. Jumlah apa itu? Jumlah apa itu? Fi'liyah, padahal tadinya tidak boleh masuk di fi'il. Tapi kalau ada ma bisa. Innama yuha ilayya. Annama ilahukum ilahuhu. Ilahu. Batal amalannya. Jadi irobnya mubtada. Ilahukum ilahun wahid. Paham kan? Batal amalannya. Wa ka'annama Zaidun qa'imun, batal amalannya. Walakin nama Zaidun qa'imun, batal amalannya. Wala 'allama Zaidun qa'imun, batal amalannya semuanya karena kemasukan ma. Setelah itu pernyataan penutup, illa laita, kecuali si laita. Nah, dari 6 bersaudara kecuali laita. Nah, kan 6 bersaudara. Kecuali laita faya juzul fihal i'mal wal ihmal, tetap boleh padanya beramal dan tidak beramal. Jadi laita kalau masuk ma tetap boleh antum amalkan, boleh juga tidak. Lihat catatan di bawah untuk i'mal 516, karena tetap khusus masuk pada jumlah ismiyah maka tetap beramal, dan ma saat ini adalah hanya tambahan. Tidak mempengaruhi amalannya kalau tidak beramal. Kalau ihmal tidak beramal, catatan 517, tidak beramal dan ma saat ini adalah tambahan dan menghalangi laita dari beramal. Jadi gini, saya ingin kasih tahu antum di catatan kaki, kalau laita kemasukan ma dia tetap beramal, berarti ma hanya tambahan, bukan penahan dari amalan. Nah, tapi kalau tidak beramal, maka ma tambahan sekaligus penahan, penghalang laita dari beramal. Begitu maksudnya. Jadi kadang fungsinya cuma satu, kadang fungsinya ada berapa? Dua. Tergantung nanti. Lihat contohnya. Nah, contoh. Laitama Zaidan qa'imun. Laitama Zaidan qa'imun binas bi Zaid. Dengan antum baca nasab Zaid. Waraf'i. Dan boleh antum baca rofa. Berarti boleh antum baca apa? Laitama Zaidan qa'imun. Boleh juga? Laitama Zaidun qa'imun. Boleh. Boleh antum baca nasab, berarti beramal. Boleh antum baca rofa, berarti tidak beramal. Dipahami kan? Yang jelas kesimpulan dasarnya ini, ma bisa masuk pada inna dan saudari-saudarinya. Dan batal amalannya. Kecuali laita. Kecuali laita. Boleh beramal dan boleh tidak beramal. Jelas pembahasan? Selesai 2 poin itu untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian besok ya kita akan tamatkan itu. Inna. Iya. Insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Iya, nanti itu. Karena innama nanti terjemahan lain. Sungguh tiada lain. Karena itu nanti jadi alat juga. Alat pengkhususan. Itu semua di dalalatul alfat ya, bukan di nahwu. Bukan di nahwu. Jadi ingat pembahasan nahwu. Kadang saya singgung itu karena sering keluar saja. Jadi pembahasan nahwu hanya masalah amalan penyakit. Bukan belum masalah terjemahan. Kalau terjemahannya nanti innama sungguh tiada lain. Sungguh hanya, kan dia memberikan makna pengkhususan lagi. Memberikan makna apa? Pengkhususan. Karena rata-rata tambahan dalam bahasa Arab itu bermakna silatan wa taukid. Nanti akan disampaikan juga di buku keempat insyaallah. Iya. Jadi jangan dulu fokus ke makna ya. Nanti bercabang pikirannya. Itu saya kasih tahu itu kadang karena sering didapat. Sering didapat. Ada lagi?
Enggak. Inilah kenapa laita itu bisa beramal bisa tidak. Karena dia tidak berpindah dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Yang aneh singgung itu di catatan. Ada di catatan itu. Paham tak? Saya bilang karena tetap khusus masuk pada jumlah ismiyah catatan 516. Kenapa sebenarnya laita tetap beramal? Dan boleh tidak beramal? Karena tetap khusus masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Beda yang lain. Yang lain kalau ada ma langsung bisa masuk pada fi'liyah. Kalau laita ada ma tetap masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Paham kan? Ada lagi? Otomatis. Tapi kan tidak mungkin masuk lam. Kalau ma'mul otomatis kan ma'mul khobar kan bisa dorob, bisa jer, majrur. Tapi kan tidak bisa masuk lam. Iya itu tidak bisa. Dipaham kan? Kalau jadi ma'mul ya. Tapi ini kalau kita bercerita jadi ma'mul. Tapi kalau dia dorob atau jer, majrur jadi khobar, bisa masuk tak? Kan mursyid bertanya, apakah dorob jer majrur kalau jadi ma'mul bisa masuk lam? Paham kan? Iya. Kan rata-rata ma'mul khobar kan maf'ulun bi. Tapi kalau jer majrur atau dorob menjadi khobarnya inna, bisa nggak masuk lam? Bisa lah. Ada paham ini? Surat wal asri. Innal insana dengan syarat diakhirkan. Kan berarti hukum khobar jadinya, tak? Hukum khobar diakhirkan. Innal insana lafi khusrin. Itulah mulibtida itu. Masuk pada khobar. Sudah? Alhamdulillah. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta